dengan tema lingkungan tentang membaca nyaring. Saya Heli Susanti, saya Eri Susanti, saya Alia Berta Anindya, saya Angelina Regina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kita berdoa dulu agar kita memperoleh keberkahan sebelum kita memulai materi. Sebelum memasuki materi, agar kita lebih fokus, agar kita lebih happy, lebih senang ya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Siapa yang sudah siap? Semuanya di sini sudah siap ya, insya Allah ya. Siap. Oke. Kita melakukan ice breakingnya yaitu kata dokter. Ada yang udah pernah dengar kata dokter? Belum. Kata dokter. Kalau misalnya Bu Guru di sini bilang kata dokter pegang kepala, kalian pegang kepala. Tapi kalau misalnya Bu Guru di sini tidak bilang kata dokter atau cuma pegang hidung, kalian jangan lakukan ya. Coba kita pemanasan dulu. Kata dokter pegang hidung, pegang mata. Nah, bisa ya. Bu Guru pengen dengar kalian itu masih semangat ya. Udah sarapan semua kan di sini? Belum. Ya. Tapi insya Allah tetap semangat ya. Oke, kamu semangat. Semangat. Guru di sini mengabsen dulu ya. Absen namanya satu-satu. Kalian berapa? Jangan. Julia berapa? Ada Bu. Ada. Jangan. Oke, semuanya berangkat. Masukin materi yang pertama yaitu materi lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Bisa disimpulkan ya. Lingkungan yaitu alam yang ada di sekitar kita. Contohnya apa, Bu? Kita kata di sini alam. Alam itu apa aja ya? Ada yang tahu alam itu berupa apa aja? Tumbuhan. Ya, tumbuhan berarti ada sawah, ada apa lagi? Pohon. Iya, ada pohon, ada hutan ya. Dan masih banyak lagi ya. Lingkungan bukan cuma itu, tapi seperti lingkungan sekolah, berarti semua yang ada di sekolah. Kalau lingkungan rumah, berarti semua yang ada di rumah. Semua yang ada di rumah. Jadi paham ya, lingkungan itu apa? Alam yang ada di sekitar kita. Ya, pintar sekali. Ya, alam yang ada di sekitar kita. Berarti lingkungan itu ada lingkungan apa aja? Tadi lingkungan sekolah. Itu sedikit contoh-contoh dari lingkungan. Oke, setelah ini kita mau belajar tentang berbicara atau membaca nyaring. Ada yang tahu nyaring itu apa ya? Nyaring itu adalah bersuara keras. Coba kalau kalian teriak itu kira-kira nyaring enggak? Nyaring. Coba dong teriak semuanya. Nah. Ya, bersuara yang keras. Jadi kalau misalnya ada membaca nyaring berarti membaca dengan suara keras. Ya, membaca dengan suara keras. Suara keras ya, baca dengan suara keras. Jadi bukan hanya membaca dengan suara keras aja, tapi saat kita membaca kita harus mengerti apa yang kita baca itu. Misal cerita tentang gajah dan semut ya, kita harus paham gajah itu di situ ngapain aja, semut itu sebagai apa di situ. Bukan cuma kita membaca doang tapi tidak mengerti atau tidak paham apa yang kita baca. Jadi kita harus tahu apa saja isi yang ada di cerita walaupun kita membaca dengan suara keras ya. Jadi suara keras berarti bukan membaca aku ada itu. Jadi suaranya kedengaran atau enggak? Kalau suara keras biasanya itu membacanya gimana ya? Di depan orang-orang biasanya itu membaca dengan suara keras. Boleh kita kalau membaca untuk diri sendiri itu tidak boleh, tidak keras ya. Kalau misal membaca untuk di hal yang ramai atau misalnya pidato di luar
Mulai. Awan menguning, menjelang panen, bahkan ribut dan penuh pepohonan. Gunungnya menjulang, tinggi ke angkasa. Lalu Mbak Amina, saya Bu, Mbak Amina baca sampai selesai. Betapa indahnya keagungan Tuhan. Wahyu ingin menjadi petani modern. Ia akan memajukan desanya. Ia ingin pertanian berkembang. Karena itu ia rajin belajar. Terima kasih. Guru ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 65, ya, di halaman 65. Jawab pertanyaan yang ada di situ terus dikumpulkan ke Bu Guru. Bu Guru kasih waktu ya, kasih waktu 10 menit. Udah, tentukan saja. Terserah. Yang penting jangan sampai kita memegang pekerjaannya kita sendiri. Dibaca Mbak Maria. Siapakah yang tinggal di desa? Yang tinggal di desa siapa? Wahyu. Itu ditulisnya Wahyu doang atau yang tinggal di desa adalah Wahyu? Wahyu. Kalau cuma Wahyu aja berarti salah ya, karena itu penulisan dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengambil kata setelah kata tanya, yaitu yang tinggal di desa adalah Wahyu. Benar semua ya? Tuh. Nggak apa-apa, tetap dibenarkan ya. Yang penting kita jawabannya betul ya. Besok-besok diperbaiki kembali. Sampai di situ paham semua?